Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya hormati. Ini lanjutan video sejarah bahasa ya guys. Jawaban Al-Quran. Sejarah bahasa menurut Al-Quran. Berbicara bahasa tentu saja ada kaitannya dengan bangsa, oleh karena budaya suatu bangsa sangat mempengaruhi perkembangan bahasa yang digunakannya. Begitu pula dengan rusaknya. Pemahaman manusia seumumnya tentang bahasa Al-Quran yang bahasanya sama dengan bahasa semua ajaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Lihat surat Al-Baqarah ayat 4. Ini tidak terlepas dari faktor budaya dari bangsa mana ajaran itu pernah diturunkan. Ada 3 faktor yang turut berperan memengaruhi bahasa Al-Quran, yaitu faktor Arab asli. Bangsa Arab terbentuk sebagai satu nation dan berpemerintahan nasional dimulai sejak tahun 595 Masehi, yaitu dengan tercapainya satu piagam antara ratusan suku-suku Arab, yang dinamakan Piagam Hilful Fudul. Jika dicari terjemahannya yang paling tepat ialah Bhinneka Tunggal Ika. Piagam itu mampu mempersatukan berbagai unsur dari ratusan suku-suku Arab dan tampil dengan nama Nasional Quraisy, nasionalisme Quraisy. Sebelumnya kehidupan orang-orang Arab itu adalah dalam bentuk kesatuan suku yang satu sama lain saling menyerang dan merampok. Keadaan yang demikian itu telah menghiasi sejarah bangsa Arab selama ribuan tahun, dimulai sejak suku Arab yang oleh para ahli sejarah disebut Jurhum II. Perkembangan orang Arab menjadi ratusan suku-suku itu antara lain juga disebabkan masuknya suku lain, yaitu suku Katan dari utara, suku Amali dari arah barat dan turunan Nabi Ismail yang menjadi suku Quraisy. Suku Jurhum II diperkirakan oleh para ahli-ahli sejarah masuk menempati daerah sekitar Mekah kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi, yaitu datang dari arah selatan yang sekarang bernama Yaman. Di tempat mana hidup nenek moyang mereka yang disebut Jurhum I, yang oleh ahli sejarah dinyatakan sebagai turunan dari sisa-sisa kaum Samud atau Baqiyah Samud. Mengenai Baqiyah Samud ini oleh surat Hud ayat 66 dinyatakan sebagai berikut. Artinya, maka manakala telah datang kepastian kami memusnahkan bangsa Samud, niscaya kami selamatkan Nabi Soleh bersama mereka yang seiman dengannya, dan dengan ajaran kami menurut sunnah Rasul Soleh mereka menyusun organisasi indah ke dalam satu peredaran hidup yang bebas dari kutukan Allah. Sesungguhnya pembimbing Anda, Muhammad SAW, dengan ajarannya menurut sunnah Rasul Anda ini, Al-Quran adalah pembina kehidupan agung. Jadi kehidupan Baqiyah Samud yang kelak menurunkan Jurhum I di Arab Selatan itu adalah mereka-mereka yang karena beriman telah diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Soleh. Yaitu dikala bangsa dan negeri Samud dimusnahkan oleh Allah karena kekufurannya dan dirubah menjadi padang pasir yang sekarang bernama Padang Pasir El Nafud di Arab Utara. Kaum Samud ini adalah kelanjutan dari bangsa Ad sebagaimana dinyatakan oleh surat Al-A'raf ayat 74, demikian. Asteris. Artinya, dan sadarilah oleh kalian satu ketika dikala mana dia, atas satu pilihan ilmu, telah membikin kalian, bangsa Samud, menjadi bangsa yang berkuasa sesudah bangsa Ad. Adapun mengenai bangsa Ad oleh surat Hud ayat 58 dijelaskan, demikian. Artinya, maka dikala kepastian kami memusnahkan kaum Ad, Nabi Hud bersama yang seiman dengannya kami selamatkan yakni mereka yang hidup konsisten dengan ajaran kami menurut sunnah Rasul Hud menyusun organisasi kehidupan indah. Yaitu mereka kami selamatkan dari konsekuensi-konsekuensi hidup syar yang demikian pahit getir. Jadi bangsa Samud itu adalah turunan dari mereka yang karena iman diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Soleh. Dengan lain perkataan bangsa Samud adalah turunan dari Baqiyah Ad,
yaitu sisa dari bangsa Ad yang karena iman diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Hud dikala bangsa Ad dan negerinya dimusnahkan oleh Allah karena kekufurannya, yang kini telah berubah menjadi padang pasir Ruba el-Khali di Arab Selatan. Adapun bangsa Ad adalah turunan dari bangsa Nuh, kaum Nabi Nuh sebagaimana dinyatakan oleh surat Al-A'raf ayat 69 sebagai berikut. Artinya, dan ingatlah satu ketika dikala mana Dia, atas satu pilihan ilmu, telah membikin kalian, bangsa Ad, menjadi penguasa di bumi ini sesudahnya bangsa Nuh. Dengan ayat-ayat tersebut di atas dapat kita simpulkan demikian. Baqiyah Ad yaitu, yakni Hud bersama mereka yang seiman. Dengannya, menjelang negerinya dimusnahkan oleh Allah, mereka menuju ke utara, hijrah dalam rangka, yaitu menyusun organisasi kasih sayang menurut ajaran Allah, di mana turunan mereka kelak menjadi bangsa Samud. Kemudian bangsa Samud, berhubung dengan kekufuran mereka maka dimusnahkan oleh Allah. Di mana menjelang peristiwa itu Baqiyah Samud, yakni Nabi Soleh bersama mereka yang seiman dengannya, menuju ke utara juga melakukan hijrah dalam rangka menyusun organisasi kehidupan indah menurut ajaran Allah, menempati daerah yang sekarang bernama Yaman, turunan mereka kelak menjadi Jurhum-i. Dikemudikan hari sebagian turunan dari Jurhum-i itu menuju ke utara menempati daerah sekitar Hijaz Mekah, yang oleh para ahli sejarah diberi nama Jurhum II, di mana turunan mereka itulah yang disebut Aribah, Arab asli sama dengan Arab Tulen. Cabang yang lain dari suku Jurhum-i itu sebagian menuju ke timur dan menjadi salah satu dari nenek moyang orang Hazramaut. Dan sisa dari Jurhum-i ini yaitu yang tidak melakukan perpindahan kelak muncul menjadi bangsa Saba. Golongan kedua dari suku Arab itu adalah yang berasal dari arah utara yang disebut suku Baduy, yang menempati padang pasir yang oleh ahli-ahli sejarah diperkirakan adalah turunan dari suku Katan yang berasal dari Babylon. Golongan ketiga mereka yang datang dari arah barat laut daerah sekitar Madinah berasal dari suku Amali yang datang dari Mesir. Mengingat bahwa di Jazirah Arab sebelah utara pernah hidup bangsa Lut dan di sebelah barat laut pernah hidup bangsa Madian, peristiwa mana sebelumnya didahului oleh imigran-imigran Indo-Smith di mana sebagian di antaranya menempati daerah antara Syria dan Palestina dan sebagian lagi di daerah Sinai dan yang lainnya menempati daerah Mesir. Sehingga kemungkinannya kedua bangsa itu adalah turunan dari imigran-imigran Indo-Smith, yaitu bangsa Lut, turunan mereka yang menempati daerah Syria dan Palestina. Sedangkan, bangsa Madian, adalah turunan mereka yang menempati daerah Sinai. Kedua bangsa itu berdasar surat Hud ayat 61 SD 74 dan surat Hud ayat 84 SD 95, juga dimusnahkan oleh Allah berhubung dengan kekufurannya. Maka bisa kita duga bahwa pada awalnya suku Baduy itu adalah turunan dari mereka yang oleh karena beriman maka mereka telah diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nabi Lut menjelang bangsa dan negeri mereka dijungkir balikkan oleh Allah. Sehingga berubah menjadi lautan, yang kini bernama Laut Lut. Dan, suku Amali, adalah pecahan dari turunan mereka yang oleh karena beriman maka mereka diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Syuaib, menjelang bangsa dan negeri Madian dimusnahkan oleh Allah. Seperti halnya bangsa Samud, yaitu dirubah menjadi padang pasir yang kini dinamakan Padang Pasir Sinai. Itulah asal-usul orang Arab yang wujudnya tersusun ke dalam ratusan suku dan selama ribuan tahun hidup berpecah belah terlibat ke dalam permusuhan-permusuhan oleh berbagai alasan yang tidak pernah dapat didamaikan. Keadaan yang demikian itu mempersulit pertumbuhan bangsa Arab dari generasi ke generasi, mereka semakin jauh dari nenek moyangnya. Dimaksud dengan nenek moyangnya, yaitu yang karena imannya maka mereka diselamatkan oleh Allah bersama para rasul yang berbahasa sama dengan bahasa Al-Quran.
Sepeninggalan para rasul itu terjadilah pergeseran dialek. Akibatnya bahasa-bahasa mereka hanya bisa dimengerti oleh lingkungan sukunya masing-masing dengan dialek yang berbeda-beda, sehingga menjadi faktor penting yang menyulitkan kelangsungan hubungan antara suku. Itulah sebabnya kelak di saat Al-Quran turun, dengan membawa bahasa yang sama dengan bahasa nenek moyang mereka, maka oleh mereka dipandang sebagai bahasa asing. Seperti dibuktikan oleh surat An-Nahl ayat 103, sebagai berikut. Data ayat. Artinya, dan sesungguhnya kami, dengan pembuktian Al-Quran menurut sunnah Rasul ini memberikan satu keterangan bahwa mereka, Arab Jahiliyah, kelak akan melontarkan tuduhan. Sebenarnya yang mengajarkannya, Muhammad dengan Al-Quran menurut sunnah kerasulannya, adalah seorang laki-laki. Yang bahasanya mereka golongkan serumpun dengan bahasa asing, padahal bahasa Al-Quran ini adalah jenis bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, yang demikian gamblang tiada tanding. Dan oleh surat Fussilat ayat 44 menggambarkan demikian. Artinya, dan jikalaulah kami, membikinnya, bahasa Al-Quran ini, menjadi bahasa yang serumpun dengan bahasa asing, mengapa mereka menyatakan kebingungannya, gerangan apa pembuktiannya? Bahasa Al-Quran ini, serumpun dengan bahasa asing atau serumpun dengan bahasa Arab? Tandaskan. Dia, Al-Quran ini, bagi mereka yang hidup konsisten dengan yang demikian adalah satu pedoman hidup dan obat pelipur cita. Dan mereka yang tidak sudi berpandangan dan bersikap dengan yang demikian, maka di telinga mereka itu ada sejenis penyumbat, yaitu dia. Al-Quran atas mereka yang demikian adalah menjadi suatu yang memekakkan. Mereka seolah-olah mendengarkan dakwah Al-Quran ini, seperti menerima panggilan yang sayup-sayup sampai dari satu tempat yang demikian jauh. Makasih guys sudah nonton video ini, semoga berguna. Tonton terus video-video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kalam saya ucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.